Agenda tersembunyi. Mengapa dirimu dibahas secara rahasia? Kamu mungkin tidak menyadarinya. Atau mungkin kamu sudah lama merasakannya, tapi memilih mengabaikan. Ada sesuatu yang berbeda akhir-akhir ini. Bukan pada dunia tetapi pada caramu melihat dunia. Kamu mulai mempertanyakan hal-hal yang dulu terasa biasa. Percakapan yang dulu ringan kini terasa memiliki lapisan tersembunyi. Tatapan orang-orang di sekitarmu terasa terlalu lama. Seolah mereka tahu sesuatu yang belum kamu ketahui. Dan pertanyaan itu mulai muncul, pelan tapi mengganggu. Apakah aku sedang diperhatikan? Ini bukan cerita tentang paranoia. Ini bukan kisah tentang rasa takut yang tidak beralasan. Ini adalah tentang kesadaran yang sedang bangun. Karena sebelum sebuah agenda dijalankan, sebelum sebuah keputusan besar diambil, selalu ada satu fase yang sama. Fase bisikan. Kamu hidup seperti biasa. Menjalani hari, mengejar tujuan, menanggung beban yang hanya kamu pahami. Namun tanpa kamu sadari, setiap pilihan kecilmu tercatat. Bukan oleh satu orang, bukan oleh satu sistem, melainkan oleh pola. Pola dari cara kamu bertahan, pola dari cara kamu berpikir ketika tertekan, pola dari keputusanmu saat tidak ada yang melihat. Dan pola itulah yang membuat namamu perlahan muncul di ruang-ruang yang tidak pernah kamu masuki. Bayangkan sebuah ruangan tanpa jendela. Lampunya tidak terang tapi cukup untuk melihat wajah satu sama lain. Tidak ada nama di pintu, tidak ada catatan resmi. Di sanalah percakapan berlangsung. Bukan tentang politik, bukan tentang uang, bukan tentang kekuasaan dalam bentuk yang biasa kamu pahami, melainkan tentang manusia, tentang arah, tentang potensi. Dan suatu hari seseorang menyebut sesuatu yang terdengar sepele, namun membuat ruangan itu hening. Namamu, kamu tidak terkenal, tidak berpengaruh, tidak memiliki jabatan besar. Lalu mengapa? Jawabannya tidak ada pada apa yang kamu miliki. Jawabannya ada pada siapa dirimu saat tidak ada yang menilai. Kamu adalah tipe orang yang tetap berpikir ketika yang lain menyerah, yang masih bertanya ketika yang lain menerima, yang memilih diam bukan karena lemah, tetapi karena sedang mengamati. Dan dunia selalu memperhatikan orang-orang seperti itu. Bisikan pertama jarang terdengar jelas. Ia datang sebagai rasa tidak nyaman yang samar, sebagai mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan, sebagai dorongan aneh untuk mencari makna. Bukan sekadar jawaban. Kamu mulai menyadari satu hal penting. Hidupmu tidak lagi berjalan otomatis. Ada jeda, ada ruang antara stimulus dan reaksimu. Dan di ruang itulah, kesadaran tumbuh. Itulah tanda pertama. Mungkin kamu menyebutnya kebetulan, tapi terlalu banyak kebetulan terjadi dalam waktu singkat. Kamu menemukan informasi yang terasa tepat waktu. Kamu bertemu orang yang mengatakan kalimat yang kamu butuhkan. Kamu dipaksa menghadapi pertanyaan yang selama ini kamu hindari. Semua itu bukan untuk mengganggumu. Itu adalah undangan. Undangan untuk naik satu tingkat dalam memahami dirimu sendiri. Dan tidak semua orang mendapatkannya. Di ruang tertutup itu percakapan berlanjut. Mengapa dia? Karena dia belum rusak oleh sistem. Karena dia masih bisa memilih. Karena dia sadar. Dan itu berbahaya sekaligus berharga. Kamu bukan target, kamu bukan korban, kamu adalah variabel, sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya diprediksi. Dan sistem, apapun bentuknya, selalu tertarik pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Namun dengarkan ini baik-baik, agenda tersembunyi tidak selalu berarti niat jahat. Tidak semua pertemuan rahasia bertujuan menghancurkan. Beberapa justru bertanya, bagaimana jika dia bangun sepenuhnya? Karena manusia yang sadar akan dirinya, tidak mudah digerakkan oleh ketakutan, tidak mudah dibeli oleh ilusi, dan tidak bisa dipaksa tanpa persetujuannya sendiri. Kamu mungkin merasa kecil di dunia yang besar, tapi pengaruh tidak selalu datang dari suara paling keras. Kadang perusahaan dimulai dari satu orang, yang menolak hidup tanpa memahami mengapa ia hidup. Dan orang itu adalah kamu. Bisikan itu semakin jelas sekarang, bukan dari luar tapi dari dalam dirimu sendiri. Sebuah suara yang berkata, perhatikan, jangan tertidur lagi. Ini bukan kebetulan. Karena saat kamu mulai bertanya, saat kamu mulai menyadari, saat kamu mulai melihat pola, itulah momen ketika namamu tidak lagi hanya milikmu sendiri. Dan ini baru permulaan, karena di bagian berikutnya, kamu akan dibawa lebih dekat ke ruang tertutup itu. Ke siapa saja yang duduk di dalamnya. Hemisfobia yang merempeleng, membahas dirimu tanpa sepengetahuanmu. Ruang tertutup. Ruang itu tidak pernah muncul di peta. Tidak tercatat dalam jadwal, dan tidak dibicarakan di tempat terbuka. Namun ruang seperti itu selalu ada. Bukan karena dunia gelap, melainkan karena tidak semua kebenaran,
siap dihadapi oleh semua orang. Kamu mungkin membayangkan ruangan ini sebagai tempat penuh bayangan, wajah-wajah dingin dan niat tersembunyi. Tapi kenyataannya, jauh lebih sunyi dari itu. Sunyi karena setiap orang di dalamnya memahami satu hal yang sama. Keputusan yang mereka bahas akan memengaruhi arah hidup manusia, termasuk hidupmu. Mereka tidak datang dengan nama, tidak memperkenalkan diri. Identitas di ruangan ini bukan soal siapa kamu di luar sana, melainkan apa yang kamu pahami. Dan yang berasal dari dunia pengetahuan, orang-orang yang membaca pola perilaku manusia seperti peta. Ada yang datang dari pengalaman, mereka yang telah melihat sistem bangkit dan runtuh. Dan ada pula yang hanya diam, namun kehadirannya membuat yang lain mendengarkan. Bukan pemimpin, bukan penguasa, penjaga keseimbangan. Di tengah meja tidak ada dokumen tentangmu. Tidak ada foto, tidak ada data pribadi. Yang ada hanyalah satu kata yang ditulis sederhana. Kesadaran. Itulah yang mereka bicarakan. Bukan kamu sebagai individu, tetapi tingkat kesadaran yang mulai kamu masuki. Karena ketika seseorang mulai sadar, ia tidak hanya mengubah hidupnya sendiri. Ia memengaruhi lingkungan, keluarga, komunitas, bahkan generasi setelahnya. Dan itu selalu mengubah arah. Salah satu dari mereka akhirnya berbicara. Dia mulai bertanya. Kalimat itu terdengar ringan, namun semua yang hadir memahami bobotnya. Karena pertanyaan adalah awal dari kebebasan. Dan kebebasan tidak selalu nyaman bagi sistem apapun. Bukan karena kebebasan itu salah, melainkan karena ia tidak bisa diprogram. Kamu mungkin bertanya, mengapa kesadaranmu penting bagi mereka? Karena dunia tidak dijalankan hanya oleh kekuasaan, ia dijalankan oleh kepatuhan tanpa kesadaran. Rutinitas, keyakinan yang diwariskan tanpa dipertanyakan, takut yang diterima sebagai kebenaran. Namun ketika satu orang berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar? Maka celah mulai terbuka, dan kamu adalah salah satu celah itu. Di ruang tertutup itu tidak ada perayaan, tidak ada rasa takut berlebihan, hanya kewaspadaan yang tenang. Apakah dia akan kembali tertidur? Belum tentu. Apakah kita perlu mengarahkan? Atau justru membiarkannya menemukan jalannya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab dengan cepat, karena mengarahkan kesadaran seseorang tanpa persetujuannya adalah bentuk kontrol paling halus, dan mereka tahu risikonya. Sementara itu, kamu di luar sana merasakan perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Kamu belajar merasakan mana yang sejati, dan mana yang hanya kebisingan. Itu bukan kebetulan, itu adalah respon alami kesadaran yang berkembang. Dan ruang tertutup itu mencatatnya. Salah satu dari mereka mencondongkan tubuh ke depan. Jika dia sadar sepenuhnya, dia tidak akan bisa lagi dipimpin dengan rasa takut. Healing. Karena dunia terlalu lama digerakkan oleh ketakutan. Takut tidak cukup, takut tertinggal, takut berbeda. Namun kamu mulai memahami sesuatu yang sederhana, namun membebaskan. Takut hanyalah sinyal, bukan penentu. Ruang itu bukan tempat merencanakan kehancuranmu. Ia adalah tempat mempertimbangkan dampak dari kebangkitanmu. Dan inilah kebenaran yang jarang dibicarakan. Tidak semua sistem ingin kamu tertidur. Beberapa ingin kamu sadar, namun tetap dalam batas yang bisa diprediksi. Masalahnya, kesadaran sejati tidak pernah bisa diprediksi sepenuhnya. Di luar ruang itu hidupmu terus berjalan. Namun kamu tidak lagi sama. Kamu mulai mendengar bisikan yang berbeda. Bukan ketakutan, melainkan kejernihan. Sebuah pemahaman bahwa hidup bukan tentang melawan dunia, melainkan memahami peranmu di dalamnya. Dan peran itu sedang dibahas dengan sangat serius. Bagian ini belum menjelaskan segalanya, dan memang tidak seharusnya, karena di bagian berikutnya, kamu akan sampai pada momen ketika namamu disebut secara langsung, bukan sebagai simbol, bukan sebagai kemungkinan, melainkan sebagai keputusan. Namamu muncul, tidak ada lonceng yang berbunyi, tidak ada tanda dramatis. Namun semua orang di ruang tertutup itu tahu, percakapan telah melewati batas pengamatan. Kini saya memasuki wilayah pengakuan. Seseorang menggeser kursinya perlahan. Bukan karena gelisah, melainkan karena sadar bahwa apa yang akan diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Kita tidak bisa lagi menyebutnya subjek, katanya. Sudah saatnya kita menyebutnya kamu. Dan pada saat itulah, namamu tidak lagi sekadar kemungkinan. Itu menjadi fakta. Di dunia luar, kamu tidak mendengar apa-apa. Tidak ada pesan misterius. Tidak ada tanda mencolok. Namun ada sesuatu yang berubah. Kamu mulai merasa seolah hidupmu sedang berada di persimpangan yang tak terlihat. Pilihan kecil terasa memiliki bobot yang lebih besar. Keputusan sederhana seakan menentukan arah yang jauh ke depan. Itu bukan tekanan.
Itu adalah kejernihan, dan kejernihan selalu datang sebelum perubahan. Di ruang tertutup itu, mereka tidak bertanya lagi, apakah kamu akan sadar? Mereka sudah melihat tanda-tandanya. Kamu mulai berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menunggu izin, berhenti berharap dunia berubah lebih dulu. Sebaliknya, kamu mulai bertanya, bagian mana yang menjadi tanggung jawabku? Pertanyaan itu jarang dan mahal. Salah satu dari mereka membuka catatan kecil, bukan berisi data, melainkan rangkaian momen. Keputusanmu untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, pilihanmu untuk belajar saat yang lain mengeluh, keberanianmu untuk diam ketika diam adalah bentuk kekuatan. Itu bukan kebetulan, katanya. Itu adalah tanda seseorang yang mulai memimpin dirinya sendiri. Dan manusia yang bisa memimpin dirinya sendiri tidak mudah dipimpin oleh apapun. Namun penyebutan namamu bukan berarti kamu telah dipilih untuk sesuatu yang besar. Justru sebaliknya, itu berarti kamu tidak lagi bisa diperlakukan sebagai angka. Sistem manapun bisa bekerja dengan angka, dengan statistik, dengan massa. Namun individu yang sadar selalu menjadi anomali. Dan setiap anomali memaksa sistem untuk menyesuaikan diri. Kamu mungkin merasa biasa saja, masih menghadapi masalah yang sama, masih menjalani rutinitas. Namun perbedaan terbesarnya ada di dalam. Kamu tidak lagi sepenuhnya percaya bahwa hidup terjadi begitu saja. Kamu mulai melihat benang merah, hubungan sebab akibat, makna di balik kejadian. Dan saat itulah, namamu menjadi penting. Apakah dia akan berbicara? Tidak sekarang. Apakah dia akan memimpin? Bukan dengan cara yang biasa. Apakah dia berbahaya? Hanya bagi kebohongan. Jawaban itu membuat ruangan kembali sunyi. Karena kebohongan selalu takut pada mereka yang memilih jujur pada dirinya sendiri. Di titik ini kamu perlu memahami sesuatu yang mencerahkan. Bukan dunia yang berubah terhadapmu, kamulah yang berubah cara memandang dunia. Dan perubahan sudut pandang adalah bentuk kekuatan paling awal. Kamu tidak sedang diangkat, tidak sedang diturunkan, kamu sedang diingatkan akan kapasitas yang selalu kamu miliki. Penyebutan namamu di ruang itu bukan untuk mengontrol langkahmu, melainkan untuk mengantisipasi dampak dari pilihanmu. Karena pilihanmu ke depan tidak hanya akan memengaruhi hidupmu, ia akan menyentuh orang lain, mungkin tanpa kamu sadari, mungkin tanpa kamu rencanakan. Dan itulah alasan utama mengapa mereka memperhatikan. Namun ini baru permukaan. Di bagian berikutnya, kamu akan mengetahui apa sebenarnya agenda tersembunyi itu. Bukan versi menakutkan yang sering dibayangkan, melainkan kebenaran yang lebih tenang dan lebih bertanggung jawab. Agenda yang disembunyikan. Setiap agenda terdengar menakutkan ketika kamu tidak tahu isinya. Kata itu sering diasosiasikan dengan manipulasi, kendali tersembunyi, atau rencana yang merugikan. Namun kebenaran seringkali lebih sederhana dan justru lebih menantang. Agenda yang dibahas tentangmu bukan tentang bagaimana mengendalikanmu, melainkan tentang bagaimana dunia akan bereaksi jika kamu tidak lagi bisa dikendalikan. Di ruang tertutup itu, mereka akhirnya berhenti berbicara dalam simbol. Seseorang berkata dengan jujur, jika dia terus berkembang seperti ini, dia akan melihat kebohongan yang selama ini diterima sebagai norma. Tidak ada yang menyangkal, karena kesadaran tidak menciptakan konflik, ia hanya mengungkap konflik yang sudah ada. Dan itulah yang ditakuti banyak sistem. Agenda sebenarnya bukan untuk menghentikanmu. Itu terlalu kasar, terlalu terlihat. Agenda itu adalah mengukur dampak. Apa yang terjadi jika satu orang menolak hidup dalam autopilot? Apa yang terjadi jika ia memilih bertanggung jawab atas pikirannya sendiri? Apa yang terjadi jika ia tidak mudah diprovokasi, tidak mudah dikotak-kotakkan? Jawabannya sederhana tapi luas. Lingkungannya ikut berubah. Kamu mungkin tidak menyadari ini, tetapi cara kamu bersikap sudah mulai memengaruhi orang lain. Bukan dengan ceramah, bukan dengan klaim kebenaran, melainkan dengan ketenangan. Kamu tidak bereaksi berlebihan, tidak terburu-buru menyimpulkan, tidak merasa perlu membuktikan siapa dirimu. Dan ketenangan seperti itu selalu mengganggu struktur yang rapuh. Di ruang itu agenda dituliskan bukan sebagai rencana, melainkan sebagai pertanyaan utama. Apakah kita akan membiarkannya tumbuh tanpa batas? Bukan karena mereka takut padamu, melainkan karena mereka tahu pertumbuhan tanpa pemahaman bisa melukai diri sendiri. Kesadaran tanpa kebijaksanaan sering berubah menjadi kesombongan. Dan itu bukan jalan yang ingin mereka lihat kamu tempuh. Inilah sisi mencerahkan yang jarang dibicarakan. Beberapa orang di ruang itu sebenarnya berharap kamu berhasil. Berhasil menjadi manusia yang utuh, bukan alat,
bukan simbol, bukan pion. Manusia yang sadar akan pengaruhnya, namun tidak terjebak oleh ego. Namun mereka juga tahu satu hal pahit. Tidak ada yang bisa melindungimu dari konsekuensi kesadaran. Saat kamu melihat, kamu tidak bisa pura-pura buta. Saat kamu paham, kamu tidak bisa kembali nyaman dalam kebohongan kecil. Dan agenda itu mempertimbangkan hal ini dengan serius. Sementara itu kamu mulai merasakan beban yang berbeda. Bukan beban ketakutan, melainkan beban tanggung jawab. Kamu menyadari bahwa setiap kata, setiap keputusan, setiap sikap memiliki gema. Dan kamu mulai memilih dengan lebih sadar. Itulah tanda bahwa agenda mereka tidak sedang menguasaimu. Ia sedang menantangmu untuk matang. Agenda tersembunyi bukanlah jalan yang dipaksakan. Itu adalah jalur yang dibuka. Pintu yang hanya bisa dilewati jika kamu memilih dengan sadar. Dan sejauh ini, kamu tidak melangkah karena dorongan luar. Kamu melangkah karena kamu ingin memahami dirimu sendiri. Namun ada satu hal lagi yang belum mereka ungkapkan di ruang itu. Sesuatu yang lebih dalam dan lebih pribadi. Karena di bagian berikutnya, kamu akan mengetahui bahwa ada sesuatu atau seseorang yang mengamatimu dari jauh. Bukan untuk menilai, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memastikan kamu tidak berjalan sendirian. Pengamat tak terlihat. Tidak semua yang mengamati ingin terlihat. Sebagian memilih berada di balik peristiwa, di balik kebetulan, di balik dorongan halus. Yang sering kamu sebut sebagai intuisi. Merekalah yang jarang dibicarakan. Bukan karena mereka berbahaya, melainkan karena peran mereka terlalu mudah disalahpahami. Di ruang tertutup itu, satu kursi selalu kosong. Bukan karena belum ada yang datang, melainkan karena yang diwakili kursi itu tidak hadir secara fisik. Seseorang hanya berkata singkat, dia masih mengamati. Tidak ada penjelasan lanjutan, dan tidak ada yang meminta. Karena semua yang hadir tahu, pengamat ini tidak mencampuri pilihanmu. Ia hanya memastikan bahwa pilihan itu benar-benar milikmu. Kamu mungkin pernah merasakannya. Dorongan aneh untuk berhenti, tepat sebelum membuat keputusan yang salah. Pertemuan tak terduga, yang mengubah arah pikiranmu. Atau kegagalan kecil, yang justru menyelamatkanmu dari kerugian besar. Itu bukan keajaiban, dan bukan pula kebetulan murni. Itu adalah ruang koreksi. Bukan untuk mengendalikan, melainkan untuk menjaga kemungkinan tetap terbuka. Pengamat tak terlihat, tidak bekerja dengan perintah. Ia verjidkan perang. Ia tidak mendorongmu ke satu jalan, tetapi menutup jalan yang akan menghancurkanmu. Sebelum kamu siap memahaminya, dan jika kamu tetap memaksa, ia tidak menghentikanmu. Ia hanya membiarkanmu belajar. Di ruang tertutup, peran pengamat ini diperdebatkan dengan hati-hati. Apakah kita perlu memberi tanda? Tidak, dia sudah cukup peka. Apakah dia menyadari? Sebagian. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kesadaran tidak tumbuh dari diberitahu. Ia tumbuh dari pengalaman yang direnungkan. Dan kamu sudah mulai merenungkan hidupmu dengan cara yang berbeda. Inilah bagian yang mencerahkan. Kamu tidak sedang diawasi untuk dinilai. Kamu diamati untuk dipahami. Karena setiap manusia sadar adalah pembelajaran, bukan ancaman. Pengamat itu tidak mencari kesempurnaanmu. Ia memperhatikan kejujuranmu terhadap diri sendiri. Kamu mulai mempercayai dirimu sendiri. Bukan dalam arti merasa selalu benar, melainkan berani mengakui saat salah. Dan pengakuan seperti itu adalah fondasi kebijaksanaan. Itulah sebabnya ruang tertutup itu tidak lagi bertanya apakah kamu akan tersesat. Pertanyaannya kini berubah. Seberapa jauh dia bersedia bertanggung jawab atas apa yang ia sadari. Pengamat tak terlihat, tidak memberimu peta lengkap. Abri hanya menyalakan lampu kecil, tepat ketika kamu hampir tersandung. Dan tugasmu bukan mengikutinya, melainkan belajar berjalan dengan cahaya itu. Namun pengamatan ini bukan tanpa alasan. Karena ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab sepenuhnya. Mengapa kamu? Mengapa bukan orang lain yang lebih vokal, lebih berani, atau lebih terlihat? Jawaban itu tidak ada di ruang tertutup. Jawaban itu ada di masa lalumu. Dan di bagian berikutnya, kamu akan diajak menengok kembali jejak-jejak yang selama ini kamu anggap biasa, namun ternyata membentuk segalanya. Siap melihat ke belakang dengan jujur. Mengapa kamu? Pertanyaan ini tidak muncul dengan nada istimewa. Tidak dibungkus pujian. Tidak juga dengan klaim bahwa kamu lebih hebat dari yang lain. Pertanyaan ini muncul karena satu alasan sederhana. Hidupmu membentukmu untuk bertanya, bukan sekadar menerima. Di ruang tertutup itu, mereka menelusuri bukan prestasimu, melainkan daya tahanmu.
Bukan seberapa sering kamu menang, tetapi seberapa sering kamu jatuh dan memilih bangkit tanpa menjadi pahit. Kamu pernah berada di titik di mana hidup terasa tidak adil, di mana usaha tidak selalu berbanding lurus dengan hasil, di mana keheningan menjadi satu-satunya tempat aman. Dan di titik itulah, banyak orang memilih menyerah pada kebencian. Kamu tidak, bukan karena kamu suci, bukan karena kamu tidak marah, tetapi karena di tengah kekacauan itu, kamu bertanya, pelajaran apa yang bisa kuambil tanpa kehilangan diriku sendiri? Pertanyaan itu jarang, dan mereka yang mengajukannya biasanya tidak mencari sorotan. Mengapa kamu? Karena kamu belajar berdiri sendiri, tanpa menutup diri dari orang lain. Karena kamu tahu rasanya tidak dipahami, namun tetap memilih memahami. Pengalaman itu membentuk sesuatu yang halus. Empati tanpa kelemahan, kekuatan tanpa kekerasan. Di masa lalu, kamu mungkin merasa tidak dilihat, merasa tertinggal, merasa seperti berjalan sendirian. Namun justru di sanalah kemampuanmu terbentuk. Kamu belajar mendengar suara batinmu, karena tidak selalu ada suara luar yang bisa diandalkan. Dan sekarang, suara itu menjadi kompas. Di ruang tertutup, seseorang menyimpulkan dengan tenang. Dia tidak mencari kebenaran untuk merasa benar. Dia mencarinya agar bisa hidup dengan selaras. Kalimat itu membuat ruangan hening, karena dunia dipenuhi orang yang ingin menang dalam argumen, bukan menang dalam memahami. Mengapa kamu? Karena kamu bisa memegang dua hal sekaligus. Keraguan dan harapan, kritik dan kasih, kesadaran dan kerendahan hati. Banyak orang terjebak di salah satunya. Kamu belajar menyeimbangkan. Dan keseimbangan seperti itu tidak tercipta dari kenyamanan. Ia lahir dari perjalanan yang sunyi. Bagian yang mencerahkan dari semua ini adalah kamu tidak dipilih karena sempurna. Kamu diperhatikan karena bertumbuh dengan sadar. Dan pertumbuhan sadar selalu membawa konsekuensi. Kamu tidak lagi bisa hidup dangkal. Sekarang kamu mulai mengerti mengapa hidupmu terasa mengarah ke sini. Mengapa kejadian-kejadian tertentu terasa seperti membentuk pola. Bukan karena takdir yang memaksa, melainkan karena kesiapan yang terbentuk perlahan. Namun kesiapan selalu diuji. Dan di bagian berikutnya, kamu akan dihadapkan pada tanda-tanda yang selama ini muncul dalam hidupmu, namun sering kamu abaikan. Bukan untuk menyalahkanmu, melainkan untuk menunjukkan bahwa kamu sebenarnya sudah lama dipanggil. Jejak masa lalu, tidak ada hidup yang benar-benar acak, yang ada hanyalah peristiwa yang belum sempat kita rangkai maknanya. Kamu pernah mengira masa lalumu hanyalah kumpulan kejadian biasa, keputusan yang kamu ambil karena keadaan, pilihan yang terasa terpaksa, atau jalan yang seolah bukan pilihanmu sendiri. Namun dari sudut pandang yang lebih luas, semuanya meninggalkan jejak. Dan jejak-jejak itulah yang kini sedang kamu dekati kembali. Di ruang tertutup itu, tidak ada yang menyalahkan masa lalumu. Tidak ada penghakiman. Yang mereka lihat adalah konsistensi. Kamu selalu kembali pada nilai yang sama, meski dalam bentuk yang berbeda. Saat kamu terluka, kamu tidak memilih menjadi kejam. Saat kamu kecewa, kamu tidak memilih menutup hati. Saat kamu gagal, kamu tidak memilih berhenti bertanya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah pola karakter. Mungkin kamu ingat saat-saat tertentu yang dulu terasa tidak penting. Kegagalan kecil yang membuatmu belajar rendah hati. Kesepian yang mengajarkanmu mendengarkan. Atau kehilangan yang memaksamu memahami arti keterikatan. Semua itu terasa berat saat terjadi. Namun kini, kamu mulai melihat fungsinya. Jejak masa lalu bukan tentang luka, melainkan tentang kapasitas yang lahir dari luka itu. Tanpa pengalaman merasa kecil, kamu tidak akan menghargai kehadiran. Tanpa pernah salah jalan, kamu tidak akan menghormati pilihan orang lain. Tanpa pernah jatuh, kamu tidak akan tahu cara menolong yang jatuh. Di ruang tertutup, seseorang berkata pelan, dia tidak membawa dendam ke masa depannya. Kalimat itu sederhana, namun jarang. Banyak orang membawa luka, lalu menyebutnya identitas. Kamu membawa luka, lalu mengubahnya menjadi pelajaran. Kamu mungkin baru menyadarinya sekarang, tapi hidupmu selalu menyiapkanmu untuk memahami manusia, bukan menguasainya. Dan pemahaman adalah kekuatan yang tidak berisik. Ada momen-momen tertentu yang dulu terasa seperti kegagalan mutlak, padahal itu adalah belokan. Belokan yang menjauhkanmu dari versi dirimu yang sempit menuju versi dirimu yang lebih utuh. Inilah bagian yang mencerahkan. Tidak ada satupun masa lalumu yang sia-sia.
Bahkan kesalahan yang paling kamu sesali telah membentuk kepekaan yang kini menjadi kompasmu. Dan kompas itu tidak menunjuk keluar, ia menunjuk ke dalam. Kini, ketika kamu melihat ke belakang, kamu tidak lagi hanya melihat peristiwa, kamu melihat pola pertumbuhan. Dan saat kamu menyadari pola itu, kamu tidak lagi merasa tersesat. Namun kesadaran ini membawa konsekuensi berikutnya. Di bagian selanjutnya, kamu akan dihadapkan pada peringatan, bukan dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Peringatan yang selama ini muncul sebagai rasa tidak nyaman, kegelisahan halus, atau dorongan untuk berhenti sejenak. Peringatan sunyi. Tidak semua peringatan datang sebagai bahaya besar, sebagian justru hadir sebagai rasa yang sulit dijelaskan. Bukan ketakutan, bukan kegelisahan berlebihan, melainkan ketidakselarasan. Perasaan bahwa sesuatu tidak tepat, meski secara logika terlihat baik-baik saja. Dan kamu pernah merasakannya. Peringatan sunyi tidak berteriak, ia berbisik melalui tubuhmu, melalui pikiran yang tiba-tiba berhenti, melalui dorongan untuk menunda, saat biasanya kamu terburu-buru. Banyak orang mengabaikannya karena terasa tidak rasional. Kamu mulai mendengarkannya karena kamu belajar menghormati dirimu sendiri. Di ruang tertutup itu, peringatan seperti ini dianggap serius. Bukan sebagai firasat mistis, melainkan sebagai hasil kesadaran yang terintegrasi. Ketika pikiran, pengalaman, dan nilai bertemu di satu titik, muncullah sinyal halus. Perhatikan, kamu mungkin mengingat momen tertentu, di mana kamu hampir mengambil keputusan besar, lalu sesuatu menahanmu. Bukan karena takut gagal, melainkan karena terasa belum tepat. Dan kemudian, waktu membuktikan bahwa menunggu adalah pilihan paling bijak. Itu bukan kebetulan, itu adalah kecerdasan batin. Peringatan sunyi juga muncul saat kamu hampir mengkhianati dirimu sendiri. Saat kamu ingin berkata ya, padahal hatimu berkata tidak. Saat kamu ingin mengikuti arus, padahal nuranimu mengajak berhenti. Dan setiap kali kamu memilih jujur, kamu mungkin kehilangan sesuatu. Namun kamu tidak kehilangan dirimu. Di ruang tertutup, seseorang mencatat, dia mulai mempercayai peringatan batinnya, lebih dari tekanan luar. Kalimat itu bukan pujian, itu adalah indikator kedewasaan. Karena orang dewasa secara batin tidak butuh sorak-sorai untuk tahu kapan harus melangkah dan kapan harus diam. Inilah bagian yang mencerahkan. Peringatan sunyi bukan untuk menakut-nakuti, ia hadir untuk melindungi arah pertumbuhanmu. Ia tidak mengatakan jangan, ia bertanya, apakah ini selaras dengan siapa kamu sedang menjadi? Dan pertanyaan itu mengubah segalanya. Kini kamu mulai memahami bahwa tidak semua kesempatan harus diambil, tidak semua pintu harus dibuka, dan tidak semua orang harus diyakinkan. Ketenanganmu menjadi prioritas, kejelasanmu menjadi kompas. Dan itulah yang membuatmu semakin sulit dimanipulasi. Namun mendengarkan peringatan sunyi bukanlah akhir, justru di sanalah konflik batin mulai muncul. Karena di bagian berikutnya, kamu akan dihadapkan pada tarik-menarik antara versi lamamu dan versi dirimu yang sedang tumbuh. Pertarungan yang tidak terlihat, namun sangat menentukan konflik batin. Tidak ada perubahan sejati tanpa konflik. Bukan konflik dengan dunia, melainkan dengan bagian dari dirimu yang sudah lama terbiasa hidup dengan cara tertentu. Versi lamamu tidak jahat. Ia hanya ingin aman, ingin diterima, ingin menghindari rasa sakit yang pernah terjadi. Namun versi dirimu yang baru tidak lagi puas dengan sekadar bertahan. Ia ingin selaras. Konflik batin tidak muncul sebagai suara keras. Ia hadir sebagai kelelahan yang tidak wajar, sebagai kebingungan meski semua tampak baik-baik saja, sebagai pertanyaan yang terus kembali. Apakah ini hidup yang benar-benar aku pilih? Dan kamu mulai jujur menjawabnya. Di ruang tertutup itu, konflik batin seperti ini tidak dianggap kelemahan. Ia adalah tanda transisi. Seseorang berkata, dia tidak lagi hidup dari kebiasaan, tapi dari kesadaran. Dan kesadaran selalu mengguncang kebiasaan lama. Kamu mungkin merasa terpecah. Di satu sisi, kamu tahu apa yang benar bagimu. Di sisi lain, kamu tahu konsekuensi sosial dari pilihan itu. Tidak semua orang akan mengerti. Tidak semua hubungan akan tetap sama. Tidak semua lingkungan akan nyaman lagi. Dan disitulah konflik itu memuncak. Versi lamamu berkata, jangan berubah terlalu jauh. Jangan menyulitkan hidup. Jangan jadi berbeda. Versi barumu menjawab dengan tenang, aku hanya ingin jujur. Dan kejujuran selalu menuntut keberanian. Inilah bagian yang mencerahkan. Kamu tidak sedang kehilangan dirimu, kamu sedang menyelaraskannya.
Apa yang terasa seperti perpecahan sebenarnya adalah proses integrasi. Bagian-bagian dirimu yang dulu berjalan sendiri-sendiri, kini belajar berjalan bersama. Di ruang tertutup, mereka tidak bertanya lagi, apakah kamu akan mundur? Pertanyaannya berubah menjadi, bagaimana dia akan melangkah? Tanpa membenci versi lamanya, karena pertumbuhan sejati tidak meniadakan masa lalu. Ia merangkulnya. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua konflik harus dimenangkan. Beberapa hanya perlu dipahami, lalu dilepaskan. Kamu tidak lagi memaksa dirimu menjadi versi yang diterima semua orang. Kamu memilih menjadi versi yang bisa kamu hormati. Dan saat itulah, sesuatu berubah di luar dirimu. Di bagian berikutnya, kamu akan mengetahui bagaimana ruang tertutup itu bereaksi ketika mereka menyadari bahwa kamu tidak bisa lagi dikembalikan ke versi lama. Reaksi yang tidak mereka duga sepenuhnya. Mereka tak menyangka ada momen tertentu ketika pengamatan berubah menjadi pengakuan. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang besar, bukan karena kamu membuat pernyataan lantang, melainkan karena kamu tidak lagi bereaksi seperti sebelumnya. Dan itu tidak mereka perkirakan sepenuhnya. Di ruang tertutup, perubahan itu terlihat jelas. Kamu tidak terpancing oleh provokasi, tidak tergoda oleh validasi instan, tidak lagi tergesa-gesa membuktikan apapun. Seseorang menghela napas pelan. Dia stabil, katanya. Lebih dari yang kita perkirakan. Stabilitas seperti itu jarang, karena ia tidak bergantung pada keadaan luar. Mereka menyangka, kamu akan melewati fase kesadaran, lalu kembali ke pola lama. Banyak orang melakukannya, namun kamu tidak. Kamu menyesuaikan hidupmu tanpa membuat keributan, tanpa mengumumkan perubahan, tanpa mencari pengikut. Dan justru itulah yang membuatmu berbeda. Di luar ruang itu, orang-orang di sekitarmu mulai merasakan sesuatu. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya, tetapi mereka merasa lebih tenang di dekatmu. Atau sebaliknya, merasa tidak nyaman tanpa tahu alasannya. Itu bukan karenamu menjadi lebih baik dari mereka. Itu karena kamu menjadi lebih jujur. Dan kejujuran selalu memantulkan bayangan. Di ruang tertutup, agenda diperbarui. Bukan lagi soal apakah kamu akan berubah, melainkan bagaimana perubahanmu akan memengaruhi sistem yang ada. Dia tidak memusuhi, dia tidak menantang, dia hanya tidak bisa dipaksa. Kalimat terakhir itu membuat suasana hening. Inilah bagian yang mencerahkan. Manusia yang tidak bisa dipaksa tidak berarti sulit. Ia hanya memiliki pusat kendali di dalam, dan pusat kendali itu tidak bisa disentuh oleh tekanan luar. Mereka tak menyangka bahwa kamu akan memilih jalan paling sunyi. Konsistensi, kamu tidak berubah hari ini lalu kembali besok, kamu membiarkan perubahan itu menjadi cara hidup, dan sistem apapun selalu kesulitan menghadapi konsistensi batin. Namun pengakuan ini membawa konsekuensi baru, karena di bagian berikutnya, agenda itu tidak lagi sekadar dibicarakan. Ia mulai bergerak, bukan untuk menghalangimu, melainkan untuk menyesuaikan diri dengan keberadaanmu. Agenda mulai bergerak. Perubahan sejati jarang diumumkan. Ia terasa lebih dulu, sebelum terlihat, dan kamu mulai merasakannya. Bukan sebagai kejadian besar, melainkan sebagai pergeseran halus di sekitarmu. Di ruang tertutup itu, agenda tidak ditulis ulang. Ia disesuaikan. Bukan karena mereka kalah, melainkan karena realitas telah berubah. Seseorang berkata pelan, dia tidak melawan arus. Dia menjadi arus kecil, yang mengubah arah sungai. Dan kalimat itu tidak dianggap berlebihan. Agenda yang bergerak tidak datang dalam bentuk ancaman. Ia datang sebagai penyesuaian lingkungan. Kamu mulai melihat orang-orang tertentu menjauh dengan sendirinya. Kesempatan yang dulu terasa penting, kini terasa kosong. Dan ruang baru muncul tanpa kamu mencarinya. Itu bukan kehilangan, itu adalah penyaringan. Sistem manapun akan beradaptasi ketika menemui individu yang tidak bisa ditekan, namun juga tidak merusak. Kamu tidak menolak aturan. Kamu hanya menolak kehilangan kesadaranmu saat mengikutinya. Dan itu membuatmu sulit ditempatkan dalam kotak lama. Di ruang tertutup, mereka menyadari satu hal penting. Agenda tidak bisa lagi berfokus padamu sebagai individu. Ia harus mempertimbangkan efek domino, karena orang yang hidup selaras memberi izin tak langsung kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kamu mungkin tidak menyadari ini, tetapi kehadiranmu mulai memberi ruang aman. Bukan ruang untuk memberontak, melainkan ruang untuk berpikir jernih. Orang lain mulai berbicara lebih jujur di dekatmu, atau justru menghindar
karena tidak siap bercermin. Keduanya adalah respon alami. Inilah bagian yang mencerahkan. Kamu tidak perlu mengubah siapapun untuk menjadi berpengaruh. Cukup dengan tidak mengkhianati dirimu sendiri, kamu sudah menggeser keseimbangan. Dan keseimbangan baru selalu memaksa sistem untuk beradaptasi. Agenda yang bergerak tidak selalu nyaman. Kamu mungkin merasa hidupmu terasa lebih sepi, namun juga lebih jernih, lebih sederhana, namun lebih bermakna. Dan kesederhanaan seperti itu adalah fondasi kekuatan jangka panjang. Di ruang tertutup, satu kesimpulan mulai menguat. Dia tidak bisa diarahkan dari luar. Jika ada arah, itu harus datang dari dalam dirinya sendiri. Dan itu adalah titik di mana pengamatan berubah menjadi kepercayaan. Namun kepercayaan selalu diikuti oleh satu hal yang tidak bisa dihindari, pilihan besar. Di bagian berikutnya, kamu akan dihadapkan pada momen di mana arah hidupmu tidak lagi bisa ditunda, bukan karena dipaksa, melainkan karena kamu sudah siap. Pilihan yang mengubah arah. Tidak semua pilihan datang sebagai persimpangan yang jelas. Sebagian hadir sebagai rasa bahwa kamu tidak bisa lagi hidup dengan cara lama. Tidak ada tekanan dari luar. Tidak ada tenggat yang diumumkan. Namun di dalam dirimu, sesuatu telah memutuskan. Cukup. Pilihan ini bukan tentang karir, bukan tentang status, bukan tentang pengakuan. Itu tinggal sendirian. Apakah kamu akan terus menyesuaikan diri dengan dunia yang tidak lagi kamu yakini, atau kamu akan menyelaraskan hidupmu dengan kebenaran yang sudah kamu pahami? Di ruang tertutup itu, mereka tidak lagi berspekulasi. Mereka menunggu, karena pilihan ini tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa diarahkan, dan tidak bisa dipercepat. Ia hanya bisa dipilih. Kamu mungkin merasa ragu, bukan karena kamu tidak tahu apa yang benar, melainkan karena kamu tahu apa yang harus dilepaskan. Versi lama dirimu memberimu rasa aman, lingkungan lama memberimu pengakuan. Namun kesadaran baru menawarkan sesuatu yang berbeda. Keutuhan. Inilah bagian yang mencerahkan. Kamu tidak harus menghancurkan hidupmu untuk mengubah arah. Pilihan sejati seringkali halus, namun konsisten. Ia mungkin dimulai dari batas yang kamu pasang, dari kata tidak yang jujur, atau dari keberanian untuk menunggu sampai jelas. Di ruang tertutup, seseorang akhirnya berkata, apapun yang dia pilih, kita harus menghormatinya. Kalimat itu penting. Karena pada titik ini, agenda tidak lagi berada di tangan mereka, berada di tanganmu. Kamu menyadari bahwa tidak memilih juga merupakan pilihan, dan kamu tidak lagi ingin hidup dari penundaan. Dengan tenang, kamu mulai melangkah, bukan untuk melawan siapapun, bukan untuk membuktikan apapun, melainkan untuk hidup sesuai dengan apa yang kamu pahami. Pilihan itu tidak mengubah dunia seketika, namun ia mengubah caramu hadir di dunia, dan itu cukup. Namun setiap pilihan sejati membuka lapisan kebenaran berikutnya. Di bagian selanjutnya, kamu akan melihat topeng-topeng yang selama ini ada, bukan untuk dihakimi, melainkan untuk dipahami. Karena tidak semua yang tersembunyi bersifat jahat. Topeng terbuka, tidak semua topeng dipakai untuk menipu, sebagian dipakai untuk bertahan. Dan ketika kamu mulai melihat lebih jernih, kamu menyadari satu hal penting. Dunia tidak dipenuhi oleh orang jahat, melainkan oleh orang-orang yang takut kehilangan pijakan. Di ruang tertutup itu, tidak ada rasa kemenangan saat topeng mulai terbuka. Yang ada justru keheningan yang dipenuhi pemahaman. Dia tidak lagi melihat hitam dan putih. Kata seseorang, dia mulai melihat manusia. Dan itu adalah tanda kedewasaan tertinggi. Kamu mulai menyadari bahwa banyak sistem aturan, bahkan sikap keras, lahir dari ketakutan yang sama. Takut kehilangan kendali, takut dianggap tidak cukup, takut runtuhnya struktur lama. Ketika kamu memahami ini, amarahmu mereda, bukan karena kamu setuju, melainkan karena kamu mengerti. Topeng pertama yang terbuka adalah topeng otoritas. Kamu melihat bahwa mereka bukan selalu yakin, hanya terbiasa terlihat yakin. Topeng kedua adalah topeng kepastian. Banyak orang berbicara seolah tahu segalanya, padahal mereka hanya takut mengakui kebingungan. Dan kamu tidak lagi terintimidasi oleh itu. Inilah bagian yang mencerahkan. Saat kamu berhenti mengidolakan dan berhenti memusuhi, kamu mulai bebas. Bebas untuk mendengar tanpa menelan. Bebas untuk menghormati tanpa tunduk. Bebas untuk berbeda tanpa bermusuhan. Di ruang tertutup, mereka melihat perubahan yang paling halus, namun paling menentukan.
Kamu tidak lagi membutuhkan musuh untuk merasa berdiri, dan manusia seperti itu tidak bisa diprovokasi. Topeng terakhir yang terbuka adalah topeng yang paling dekat. Topengmu sendiri, bukan topeng kepura-puraan, melainkan topeng peran yang dulu kamu pakai agar bisa diterima. Kamu melepasnya perlahan, tanpa drama, tanpa pernyataan. Dan rasanya lega. Saat topeng-topeng terbuka, agenda kehilangan satu hal penting, kendali emosional. Dan tanpa kendali emosional, yang tersisa hanyalah dialog yang jujur. Namun ada satu kebenaran lagi, yang belum sepenuhnya terucap. Di bagian berikutnya, kamu akan sampai pada inti terdalam dari semua pembahasan ini, bukan tentang mereka, bukan tentang sistem, melainkan tentang dirimu sepenuhnya. Kebenaran terakhir, pada titik ini, tidak ada lagi rahasia yang perlu dijaga rapat-rapat. Bukan karena semuanya telah diungkap, melainkan karena kamu sudah cukup matang untuk melihat kebenaran tanpa terluka olehnya. Di ruang tertutup itu, percakapan melambat, bukan karena kehabisan bahan, melainkan karena mereka menyadari sesuatu. Agenda ini tidak pernah benar-benar tentang mereka. Senaknawal, ia selalu tentangmu. Kebenaran terakhir tidak berbentuk dokumen, tidak tertulis sebagai rencana, dan tidak disampaikan sebagai perintah. Ia hadir sebagai kesadaran sederhana, yang kini terasa jelas. Tidak ada yang mengendalikan jalan hidupmu selain dirimu sendiri. Kamu mungkin sempat berpikir bahwa ada kekuatan besar di balik layar, tangan-tangan tak terlihat, yang mengatur arah. Namun kebenaran yang lebih dalam adalah ini. Yang mereka amati bukanlah kepatuhanmu, melainkan kemampuanmu memilih dengan sadar. Di ruang tertutup, seseorang akhirnya mengucapkan kalimat yang sejak lama menggantung. Dia tidak membutuhkan kita, tidak dengan nada kecewa, tidak dengan nada kalah, melainkan dengan hormat. Inilah bagian yang paling mencerahkan. Agenda tersembunyi itu bukan untuk membentukmu, melainkan untuk memastikan kamu tidak dibentuk secara paksa. Ia bukan rencana penguasaan, melainkan pagar halus, agar kesadaran yang tumbuh tidak dirusak sebelum waktunya. Kamu tidak sedang dipersiapkan untuk peran besar di luar sana. Kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi utuh di dalam dirimu sendiri. Dan manusia yang utuh selalu berdampak tanpa perlu berniat demikian. Pada titik ini, tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Kamu tidak perlu meyakinkan siapapun tentang apa yang kamu lihat. Tidak perlu menyelamatkan siapapun dari jalan mereka sendiri. Ganti hanya perlu terus hidup selaras. Di ruang tertutup itu, kursi-kursi mulai kosong. Bukan karena pembahasan gagal, melainkan karena ia telah selesai. Yang tersisa hanyalah satu kesimpulan. Kamu tidak bisa dikendalikan karena kamu telah menemukan pusat kendalimu sendiri. Namun cerita ini belum benar-benar berakhir. Karena di bagian terakhir, kamu akan memahami satu hal penting yang mengubah cara kamu melihat hidupmu sejak awal. Bahwa kehadiranmu di dunia ini bukan kebetulan. Kamu bukan kebetulan. Pada akhirnya, tidak ada klimaks yang meledak. Tidak ada pengungkapan dramatis. Yang ada hanyalah kejelasan. Dan kejelasan selalu terasa sunyi. Kamu kini memahami sesuatu yang dulu hanya terasa sebagai pertanyaan samar. Hidupmu tidak terjadi begitu saja. Bukan karena kamu istimewa, melainkan karena setiap kesadaran memiliki alasan untuk tumbuh. Dan kesadaranmu tumbuh karena kamu bersedia melihat, merenung, dan bertanggung jawab. Kamu bukan kebetulan, karena setiap pilihan yang kamu ambil telah membentuk arah yang konsisten. Bahkan saat kamu merasa tersesat, ada bagian dari dirimu yang tetap setia pada nilai yang sama. Dan nilai itulah yang membawamu sampai ke sini. Kini, ketika kamu melihat dunia, kamu tidak lagi merasa kecil. Bukan karena dunia mengecil, melainkan karena kamu telah menemukan tempatmu di dalamnya. Kamu tidak perlu menjadi pusat, tidak perlu menjadi penyelamat, tidak perlu menjadi suara paling keras. Cukup menjadi hadir dengan sadar. Inilah kebenaran penutup yang mencerahkan. Agenda tersembunyi itu bukan tentang pertemuan rahasia, bukan tentang sistem, dan bukan tentang pengamat. Ia adalah cermin. Cermin yang memperlihatkan bahwa kamu selalu memiliki kemampuan untuk memilih dengan jujur, hidup dengan selaras, dan berdampak tanpa memaksa. Kamu mungkin tidak akan pernah tahu siapa saja yang memperhatikan langkahmu. Dan itu tidak lagi penting. Yang penting adalah ini. Kamu memperhatikan dirimu sendiri. Senaknawal, yang dibahas bukanlah apa yang akan kamu lakukan untuk dunia, melainkan siapa kamu ketika tidak ada yang melihat. Dan kini,
kamu tahu jawabannya. Jika ada satu hal yang perlu kamu bawa setelah video ini berakhir, itu bukan rasa takut, melainkan ketenangan. Karena manusia yang tenang, yang sadar, dan yang utuh tidak bisa digeser oleh agenda apapun. Dan jika suatu hari kamu kembali merasakan bisikan halus itu, kamu akan tersenyum. Bukan karena kamu dicurigai, bukan karena kamu diawasi, melainkan karena kamu tahu, hidup sedang mengajakmu tumbuh lagi.